Shalom, saya Gabriela Priska Darmawan, mahasiswa semester 2 dari STTS Toya Malang. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal pada tanggal 23 September 1939. Ia adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan merupakan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Freud memiliki teori psikoanalisis yang adalah menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud yang membagi 3 hal pembentuk sistem dalam diri manusia, yaitu ID, superego, dan ego. ID adalah sistem kepribadian yang asli dan dibawa sejak lahir, sementara ego adalah menjadi mediator antara ID dan superego, tumbuh berkembang dari nilai dan konstruksi sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Superego bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan, baik yang telah dilakukan maupun yang baru dalam pikiran. Struktur kepribadian ID, ego, dan superego bukan bagian yang menjalankan kepribadian, tetapi bekerja sama sebagai tim di bawah arahan ego. Sehingga, menurut teori kepribadian Sigmund Freud, jika ketiga komponen tersebut berkaitan dengan seimbang, maka akan terbentuk kepribadian yang seimbang. Freud juga menjelaskan teori yang lain, yaitu merupakan teori sadar, prasadar, dan tidak sadar. Sadar atau conscious adalah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Dan menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, yaitu pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan, yang masuk ke kesadaran. Prasadar disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari, tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Tak sadar atau unconscious merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran sendiri berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Menurut teori Weber yang menyatakan bahwa setiap tindakan individu pada individu atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Dalam konteks motif para pelakunya, Weber membagi teori tindakan sosial menjadi 4 bagian. Yang pertama, tindakan tradisional adalah tindakan yang berdasarkan kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun, yang berdasarkan tradisi atau tindakan yang telah dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu. Tindakan tradisional menurut Weber merupakan tindakan yang tidak melalui pemikiran yang rasional, karena tindakan ini berlangsung secara spontan. Yang kedua adalah tindakan afektif, merupakan tindakan yang berdasarkan kondisi dan orientasi pada emosional pelaku. Dan tindakan ini mengacu pada tindakan yang berlandaskan oleh perasaan individu. Yang ketiga merupakan tindakan rasionalitas instrumental, yang merupakan tindakan berdasarkan pada pencapaian tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh pelaku. Perilaku ini mengacu pada tindakan yang berdasarkan pada rasionalitas sang aktor atau pelaku demi mencapai tujuan tertentu, yang artinya tindakan ini berdasarkan perencanaan yang matang serta pertimbangan sebelum dilakukan. Dan yang terakhir merupakan tindakan rasionalitas nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. Dan tindakan ini mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu. Dari 2 teori di atas yang sudah saya sebutkan, tindakan-tindakan yang dilakukan setiap orang bisa menjadi rasional dan tidak rasional. Hal itu tergantung dari bagaimana orang tersebut menghadapi sebuah masalah. Apakah orang tersebut menyelesaikan dengan pikiran yang jernih atau lebih melibatkan perasaan yang dia miliki. Dan tindakan rasional dan tidak rasional yang dilakukan oleh seseorang juga mendapatkan pengaruh dari pikiran bawah sadarnya. Misalnya seorang melakukan tindakan afektif yang menggunakan perasaannya, lebih menggunakan perasaannya dibanding dengan pemikirannya, itu bisa saja dipengaruhi oleh pikiran prasadar maupun tidak sadar akibat pengalaman yang pernah ia alami. Misalnya dalam menghadapi sebuah masalah, ia melakukan tindakan afektif, itu bisa dipengaruhi oleh trauma yang pernah dia alami sebelumnya, sehingga dia lebih takut untuk menghadapi masalah tersebut. Dan akibat pengalaman yang pernah ia alami muncul kembali dan menjadi tindakan yang dilakukan saat itu
saat dalam menghadapi masalah tersebut. Bisa jadi yang dia lakukan berdasarkan perasaannya dan bukan berdasarkan pemikirannya yang jernih dalam menghadapi masalah tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.